Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum ada satu hal yang ingin saya sampaikan, informasi kita belajar bersama ya, informasi dari moderator ya, global moderator. Nanti kita coba baca sama-sama, pelajari dan pahami sama-sama apa dan bagaimana maksudnya, progres daripada P Network ke depan. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa di video sebelumnya ada video yang tersebar ya di medsos, di manapun itu, video video Nicholas yang mengatakan bahwa open mainnya tanggal 31 Desember, kemudian ada yang ada akun yang mau dibun segala macam gitu kan ya. Itu informasinya hoax katanya dan lain sebagainya. Ya saya juga baru dapat itu, ya mungkin betul ya, itu hoax AI ya yang membuat katanya artificial intelligence. Ya memang teknologi ya, kadang-kadang kalau kata bahasa sekarang ini apa sih bahasanya tuh, membagongkan gitu ya. Iya ya, makanya kan jadi rame lah. Artinya saya pun ikut-ikutan nge-share video itu ya, video itu karena saya cari-cari video aslinya saya nggak dapet. Terus saya nanya-nanya teman juga nggak ada yang dapat yang full ya. Sebenarnya sih yang kayak gitu tuh kalau memang ada informasi harusnya kita dapat video full. Saya juga dapat penggalan itu, dan penggalan kayak gitu ya sebenarnya sih. Memang kalau untuk backgroundnya di video tersebut ya, kemarin itu yang kita lihat sama-sama itu kan backgroundnya juga background editan aslinya kan bukan begitu. Tapi kalau dilihat bajunya merah, ternyata yang dijelaskan memang bukan itunya. Makanya saya yang video aslinya pun penggalan gitu loh. Kata itu ada atau tidak ya, saya pengen yang full sih, belum dapat. Teman-teman kalau yang dapat sumbernya silahkan di share di kolom komentar teman-teman ya, supaya saya juga bisa belajar apa sebetulnya secara dari awal sampai full akhir yang disampaikan Nicholas ya. Itu video saya baru ngelihat sih, Nicholas yang pakai baju warna merah berkerah seperti itu. Saya belum dapat yang fullnya gitu. Nah ini yang jadi miss tuh kadang-kadang kan begitu. Ini apa yang disampaikan betul atau tidak bahasanya kan. Nah, penggalan kayak gitu ya begitulah gitu kan. Saya juga di video sebelumnya kan mengatakan belum tentu betul, tetapi ya kalau memang benar seperti itu ya tinggal kita tunggu aja Desember tanggal 31 betul atau tidak. Kemudian masalah di burn ininya akunnya gara-gara sell dan lain sebagainya, itu juga yaitu hak mereka, hak core team juga ya, kita nggak tahu seperti apa ya. Intinya isu yang bergulir tentang video ya begitu adanya, pro kontra. Ada yang mengatakan tapi memang banyakkan itu fake ya, artinya editan daripada AI ya. Begitulah teknologi, kalau memang itu fake kan betul-betul pinter lah yang editnya ya. Tapi memang kalau untuk background sih kelihatan lah itu editan jelas ya gitu ya teman-teman ya. Jadi video nggak usah ambil pusing lah, abaikan saja. Intinya dari awal juga saya sampaikan ya, kita sekemampuan aja kita cari informasi. Toh nanti pada akhirnya juga kita akan masuk ke fase dimana semua open network gitu ya. Dan memang kalau untuk di tahun 2024 ini ya, saya remind lagi bahwa di websitenya P-Network boleh dibuka. Tempo hari saya pernah baca real itu asli, saya buka websitenya itu ada yang mengatakan bahwa ada tulisan ya, ada tulisan mengatakan bahwa memang targetnya itu akhir tahun 2024. Nah di akhirnya ini kan nggak disebutin tanggal kalau di situ di websitenya. Saya juga artinya nggak berani mengatakan tanggal berapa dan lain sebagainya tepatnya seperti itu, karena memang itu urusannya core team ya, seperti itu. Nah, kalau untuk di websitenya betul memang ditargetkan di akhir tahun ini. Itu pun dengan catatan 3 hal kan, tidak berubah dari core team itu yang disampaikan, dengan catatan 3 itu. Jadi sudah mencapai migrasi sekian ya, KYC sekian, itu kan udah ada. Jadi kalau memang itu mencapai ya jadi open mainnet akhir tahun ini, open network ya. Kalau mainnet kan udah jalan lah. Nah open networknya secara global itu ditargetkan akhir tahun. Kalau mencapai, kalau enggak ya saya juga nggak tahu. Kalau enggak berarti lanjut ke tahun depan kan, masih seperti ini menunggu kita ya. Tapi itu pun Allah alam, nggak tahu, saya nggak berani bagaimana. Tetapi yang pasti yang sudah jelas itu adalah P Network masih on progress
progress ya. Jadi belum rampung, belum clear semua, masih on progress. Sekarang pun kan masih persiapan untuk migrasi massal ya. Jadi semua tuh ada yang nanya ulang lagi, ini kenapa kok ungu tapi tiba-tiba berubah lagi jadi hijau gitu kan. Ya sebetulnya ada yang otomatis tanpa ngapa-ngapain berubah jadi hijau, memang terdeteksi di sana mungkin akun sudah oke. Ada juga yang memang apa namanya yang ungu kita bisa dari manual yang saya sampaikan di video sebelumnya, itu urutkan, dicek ulang dari nomor 3 ke bawah. Nah, supaya apa? Supaya hijau semua gitu ya. Oke, saya juga awalnya ungu yang nomor 9, tapi sekarang otomatis dengan sendirinya tanpa ngapa-ngapain nomor 9 udah hijau lagi. Gitu teman-teman. Oke. Kemudian sekarang kita belajar dari apa namanya informasi ya, untuk dari Global Moderator ya, apa yang disampaikan dari Crypto Investigator. Ini ada terjemahannya, kita coba pahami. Nah ini Core Team Pioneer ini per sore tadi ya diinformasikan, makanya saya screenshot. Pin itu akan menghapus semua data pengguna yang telah lolos KYC saat Pi Open Network ya. Pi Open Network itu artinya bukan mainnet ya, jaringan. Kenapa kok yang lolos KYC akan dihapus datanya? Nah, ini yang coba kita pelajari, kita gali. Untuk memastikan privasi manusia saat berpartisipasi dalam jaringan Pi, Anda harus memverifikasi identitas Anda sebagai orang sungguhan, yaitu melalui tahapan KYC. Dan memikul tanggung jawab hukum saat menggunakan Pi mainnet. Ya, Pi mainnet artinya Pi di jaringan utama, koin asli yang ada di jaringan utama. Hapus semua data pengguna dengan Pi mainnet dipindahkan ya, artinya mungkin semua data akan dihapus dan data akan dipindahkan Pi mainnet nanti. Mungkin ada lagi ya tahapan, karena kan progresnya saya bilang untuk jenis daripada mainnet aja tahapannya beda-beda, kemudian fase testnet aja beda-beda, itu banyak kan teman-teman. Saya tahulah pada pinter, pada apa namanya, pada sudah mengetahui, lebih mengetahui daripada saya tahapan-tahapan seperti itu. Kemudian sederhananya hapus jejak KYC yang dilewati dan tanda tangani ya perjanjian untuk menggunakan CoinPi sebagai mata uang sah. Nah yang tanda tangani perjanjian itu yang lock up mungkin ya, salah satunya itu. Kemudian yang KYC juga ketika memang sudah lolos, artinya data ya, sudah dipastikan ini manusia, jadi nggak perlu dievaluasi lagi. Nah ya sudah, untuk menjaga keamanan privasi masing-masing KYC, data yang sudah dianggap lolos fix 100% sudah oke, dihapus datanya. Mungkin yang saya pahami seperti itu ya. Mungkin teman-teman kalau yang pemahamannya bagaimana, sharing di kolom komentar aja. Jadi saya melihatnya apa ya, ya bisa jadi untuk keamanan kita pengguna dihapus. Yang penting sudah lolos. Bagaimana yang belum lolos? Yang belum lolos mungkin masih pending, nunggu saja. Itu kan masih diurus sama Core Team ya. Yang penting KYC-nya kita coba cek lagi, perbaharui lagi kalau memang belum. Kayak kemarin tuh ada yang tentatif ya. Awalnya lolos full KYC jadi tentatif. Ketika tentatif diminta verifikasi muka, setelah verifikasi muka langsung full lagi KYC-nya balik lagi kan gitu ya. Ada juga yang memang mungkin tidak ngapa-ngapain, tahu-tahu balik lagi ke full, ada beda-beda. Nah kalau masalah itu kenapa-kenapanya saya juga nggak paham, karena tingkat fiksasinya Core Team, orang Core Team ya, bukan saya. Jadi ya kalau saya nanya sama saya alamat, saya mah taunya Kebo gitu kan, Mbe. Kalau Cahangon kan begitu ya. Jadi itu. Kemudian nomor 1 katanya nih, Pi Network dulu menggunakan layanan KYC. Ini menceritakan yang dulu ya, pihak ketiga yaitu Yoti dulu pernah kan. Namun Yoti kan memang belum memenuhi persyaratan KYC di banyak negara dan wilayah di mana komunitas Pi hadir. Artinya ada beberapa yang Core Team mau dan semua negara setujui, Yoti belum bisa. Jadi ya itu mungkin ditinggalkan tempo hari kan. Dan itu juga berbayar masalahnya. Nah ini berbayar, kalau 50 juta orang dibayar $1 satu orang aja udah lumayan kan modalnya gitu, kalau pemahaman saya teman-teman. Kemudian yang kedua, pembayaran KYC adalah masalah yang sulit ya dipenuhi. Nah ini kan masalah pembayaran dipenuhi ketika Pi adalah mata uang yang belum membuka jaringan. Jadi kalau misalkan belum buka jaringan, tahu-tahu KYC harus bayar misalkan dan lain sebagainya, karena beda KYC-nya. Makanya Pi Network bikin sendiri KYC-nya, tidak menginduk kemanapun ya. Makanya ini kan berbeda tahapannya, jelimetnya, rumitnya KYC untuk
Pi Network ini supaya apa? Supaya teradopsi di seluruh negara dan disesuaikan dengan peraturan di setiap negara gitu. Jadi kalau misalkan kripto biasa aja kan ya KYC standar aja cukup kan gitu ya. Oke. Kemudian apa? Pi adalah mata uang yang belum membuka jaringan dengan pertumbuhan luar biasa dalam industri mata uang kripto. Biaya yang dibayarkan untuk KYC dengan aplikasi ketiga terlalu besar. Betul. Misalnya dengan lebih dari 55 juta pionir yang diumumkan tahun lalu, itu kalau misalkan $1 aja berarti 55 juta dolar kan, itu udah ya luar biasa kalau dirupiahkan, mengerikan. Ngeri kali rupanya lain. Ya, bertanggung jawab secara hukum untuk mengumpulkan data pengguna adalah masalah yang sangat sulit bagi sebagian besar blockchain aktif. Ya, ini lagi-lagi berdasarkan secara hukum. Kenapa kok rumit gitu? Kenapa kok berurusan dengan hukum dan sebagainya? Karena kan saya bilang dari awal, ya kalau untuk kripto biasa, token biasa atau token meme, ya nggak sulit, banyak juga kan yang nggak pakai KYC. Buktinya apa yang kemarin yang ton nggak pakai KYC juga, tiba-tiba kita ikutan tap ya pihak Telegram, akhirnya ya cair juga kan gitu. Jadi nggak ribet gitu loh. Ya kalau yang seperti itu sih memang banyak juga, tetapi di sana tidak ada jaminan 100% data kita dan sebagainya. Ya secara teknis memang penyempurnaan untuk KYC dan project core team lah yang mendesain untuk diterima di seluruh negara. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab secara hukum untuk mengumpulkan data pengguna adalah masalah yang sangat sulit. Nah ini data pengguna untuk diterima secara hukum, secara global hukumnya ya, bagi sebagian besar blockchain aktif. Pencegahan terorisme, pencucian uang, pemalsuan dan lain-lain. Nah, adalah sesuatu yang belum dapat dilakukan oleh sebagian besar proyek Web3. Karena Web3 ini lebih kepada open source ya. Jadi bebas akses. Bebas akses kita artinya ya apa ya? Mereka bisa betul-betul membuat money laundering ya, kemudian ya begitulah, dimanfaatkan yang tidak baik. Selain itu, perlindungan data pengguna tidak dijamin ya, tidak terjamin jika Pi Network tidak dikembangkan berdasarkan undang-undang umum dan khusus negara-negara di seluruh dunia. Jadi ada undang-undang harus sesuai. Jadi ini Pi Network dipakai di negara manapun sesuai, diterima gitu loh. Nah ini kan yang kita harapkan memang sebetulnya seperti itu. Jadi untuk transaksi di negara itu untuk Pi Network sudah ada label hukumnya. Jadi tidak akan dipermasalahkan lagi karena berhubungan dengan apa? Niat daripada core team tadi. Jadi kalau di video yang penggalan itu saya pahami, yang ada penggalan video aslinya yang pakai baju merah itu, dia bilang memang tujuan intinya adalah menyambungkan antara merchant ya, penjual, kemudian platform buyer, kita user. Jadi ya jalur itu aja. Jadi untuk ingin itu aja. Sementara itu kan kalau terjadi seperti itu di semua negara, artinya itu nanti akan bentrok dengan hukum negara itu sendiri, termasuk di kita. Di kita kan mungkin peer to peer oke, tetapi dengan cara-cara yang ada di negara kita peer to peernya. Kalau asal beli itu misalkan transaksi dengan bahasa kita jual beli pakai Coinpi ya bermasalah karena kita pakai rupiah. Nah ini pencocokan ini yang memang tidak mudah teman-teman. Bukan berarti mau menggantikan, tetapi inilah di balik layar kita nggak tahu Pi Network ini betul-betul misi inti ya, misi dan visi boleh diterterakan di hitam di atas putih, ditulis di white paper dan sebagainya, kita pelajari bersama udah dari tahun berapa tahu ya, udah 2-3 tahun yang lalu kita pelajari white paper. Tetapi kan di belakang itu tujuan utama inti daripada ya tetap ada yang tidak disampaikan ke kita, kan nggak mungkin semuanya teman-teman, pasti ada. Nah tujuan diciptakan Picoin ini selain daripada itu bagaimana realisasi realnya ke depan. Apakah mungkin betul yang isu anggaplah ke isu hoax lah, isu di luar sana akan menggantikan daripada dulu yang saya sampaikan pernah one world one money ya, artinya kan satu mata uang, satu dunia satu mata uang, itu pun ya anggaplah itu hoax gitu lah ya. Tapi kan apakah di belakang layar itu yang akan digadangkan ya, jadi apakah mungkin itu dan bagaimana ya, saya juga nggak bisa memastikan gitu loh teman-teman. Tetapi dengan rentetan progres seperti ini yang bersangkutan dengan hukum,
arahnya kemana ya, yang penting baik adanya masuk ke setiap negara, termasuk di kita, di negara kita. Kalau diterima berarti kita aman menggunakannya, nyaman gitu loh, gitu ya. Oke, kemudian ini perundang-undangan umum dan khusus di seluruh dunia ya, yang merupakan masalah penting bagi proyek P-Network. Ini masalah penting buat P-Network katanya ya. Kemudian nomor 4, P-Network bukan hanya Web3 blockchain revolusioner yang komprehensif, tetapi juga penerbitan mata uang bebas yang sah. Nah, ini disebutkan di sini mata uang bebas yang sah. Nah, mata uang bebas yang sah ini berarti bukan lagi golongan dan kelasnya kripto biasa konvensional, teman-teman. Yang saya pahami sih begitu. Ya, makanya silahkan dipelajari, cari sumber, pahami lagi, ya perdalam lagi. Karena saya selalu dulu pernah membahas bedanya Bitcoin dengan kripto biasa dengan Pi. Nah, ini Pi beda lagi. Ini Pi bukan kripto biasa dan bukan juga Bitcoin gitu loh. Jadi di antara dua itu Pi misah, beda lagi nih. Nah, ini makanya kan saya bilang ada beberapa di belakang layar yang tidak dibuka, dan itu nggak boleh mungkin. Nah, itu rahasia rahasia Kortin juga kan. Apakah targetnya memang betul ini mata uang yang akan disahkan untuk di seluruh negara? Nah, kita nggak tahu ya. Ya kita tunggu saja lah intinya. Jangan sampai kita berasumsi atau berargumen bahwa oh ini begini begini begini, nyatanya nanti tidak. Ya, tetapi tahapan sedikit-sedikit kita pahami biar biar kita nggak terlalu kaget, oh arahnya ke sini gitu ya. Yang merupakan usaha penting. Oke, kemudian mana tadi? Ini mata uang bebas yang sah ya. Mata uang bebas yang sah, kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Amerika pakai Bitcoin nggak bakalan ada masalah gitu kan. Karena di sana mungkin maskapainya bisa pakai Bitcoin, bisnya atau taksinya bisa pakai Bitcoin dan lain sebagainya. Dan ketika ada, misal contoh di negara kita ada taksi yang bayar pakai Bitcoin, nah kalau dengan perundang-undangan kita kan bermasalah nanti, nah nggak bisa terima pakai ini, harus pakai rupiah kan gitu. Tapi kalau memang ini sudah dilegalkan dan negara sudah setuju, mungkin ketika ada lahir taksi dengan logo pembayaran pakai Pi pun nggak bakalan ada masalah. Nah, tujuannya kan ke sana. Kalau yang saya pahami sih begitu teman-teman, tapi ya Allah alam ya, teman-teman silahkan pelajarin aja. Perusahaan swasta yang sahamnya memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan kepentingan bersama masing-masing negara yang memiliki komunitas kepemilikan Bitcoin di industri Web3. Ya betul ya. Jadi artinya di sini memang swasta tetapi dilegalkan di setiap negara dengan ada pematuhan hukum yang ada di negara tersebut. Begitu. Nah, ini memang nggak gampang. Ini wow, luar biasa, sulit sekali. Nah, makanya kan berbarengan dengan adanya isu ya. Nah, ini masalah benar dan tidaknya saya belum melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa ada yang mengatakan bahwa oh ini bank customer service ini udah ada logo Pi-nya. Nomor customer service bank ini sudah ada logo Pi-nya, dia menggunakan, dia nambang juga dan sebagainya. Dulu pernah saya bahas juga bahwa ketika memang itu betul, ya wajar, karena kenapa? Mereka harus aktif punya node yang jalan dan itu menggunakan akunnya harus aktif. Dan sementara ketika verifikasi itu handphone ya, atau unit handphone dulu atau nomor telepon yang dipakai keamanan untuk verifikasinya kan harus aktif. Wajar kalau terdeteksi seperti itu. Nah, itu pun kalau menyangkut ke situ ya kita nggak tahu apakah itu salah satu persiapannya untuk legalitas di setiap negara menjadi mata uang yang sah di seluruh dunia, ya kita nggak tahu. Ya, jadi intinya tunggu saja. Tapi ini rentetannya ada kelihatan ya, ibarat kata belum terang tapi samar-samar kok kayak mau ke situ. Anggap begitu aja lah. Anggap aja kita praduga kok arahnya mau ke situ gitu loh ya. Gitu. Kemudian apalagi? Ini nomor 5. Hal khusus yang akan dilakukan P-Network ketika jaringan terbuka ya adalah, nah ini yang tadi ya, yang pertama, hapus semua data pengguna dengan P-Mainnet dipindahkan. P-Mainnet dipindahkan, mungkin kemarin ada website tuh yang dari websitenya juga pindah ya. Ada yang mengatakan bahwa downgrade katanya dari Web 3 ke Web 2. Sempat saya jelaskan bahwa itu adalah combine ya, membentuk jembatan agar memperluas adopsi Web 2 ke Web 3 sebetulnya itu. Nah, kalau misalkan memang di sini menghapus data yang tadi yang di awal saya sampaikan, iyalah kalau udah KYC ya udah real manusia, ya udah nggak untuk keamanan datanya mereka nggak mau simpen, mereka hapus saja, bisa jadi kan begitu, ngeberatin server juga gitu ya. Sederhananya hapus jejak KYC yang dilewati dan tanda tangani perjanjian untuk menggunakan koin.
Pi sebagai mata uang yang sah ya. Ini resep sih kalau bacanya ini, Pi sebagai mata uang yang resep ya. Mata uang yang sah, resep banget dah kalau udah disahkan begitu. Pokoknya udah jabat tangan sah katanya. Wah, paling seru ya. Itu momen-momen yang seru lah. Pastikan privasi manusia ketika pengguna telah membuktikan dan diautentikasi oleh KYC terdesentralisasi yang telah dikembangkan Picor Team. Catatan katanya di atas adalah keseluruhan pernyataan dari Picor Team. Nah, ini berarti pernyataan dari Picor Team yang di atas ini. Ini kan disampaikan oleh Crypto Investigator, salah satu moderator global ya. Picor Team tentang penghapusan jejak data KYC pengguna saat open network. Konten teman ditulis oleh Versailles_P ya gitu. Oke, ini apa? Hari ini menandai suatu permulaan, bukan akhir. Jadi baru mulai, ya artinya Pi Network baru mulai tumbuh taringnya mungkin. Jadi tetaplah terhubung, bersiaplah untuk menerapkan dan menjadi bagian dari komunitas yang sedang berkembang, yang membentuk masa depan keuangan terdesentralisasi. Nah, yang jadi perkara adalah buat kita yang berhubungan dengan negara. Ini kan setiap negara ada aturan tersendiri. Apakah kita harus tahu semua seluk-beluk dan teknis ya proses daripada mendapatkan legalisasi di tiap negara? Kan nggak juga. Itu ngejelimet, rumit, banyak. Kalau ibarat kata kertas numpuk banget yang harus kita pelajarin, pahami, ya itu yang penting kita terima aja karena mereka yang mengatur, core team ya. Itu aja sih kalau yang saya pahami teman-teman ya. Ini karena kenapa ini menarik sih, saya baru baca tadi ya, baru diposting juga bahwa KYC akan dihapus, intinya itu. Kalaupun demikian ya nggak apa-apa, bagus. Yang penting kan aman, data kita aman, safety, kita punya aset. Tapi karena Web3, namanya Web3, kalau benar-benar real Web3 itu seperti apa sih? Kan ada mungkin ya, kalau yang saya lihat gini teman-teman, ada beberapa project di luaran sana itu yang mengaku-ngaku Web3 padahal bukan, padahal belum, itu banyak loh. Jadi apa ya? Ya saya sih nggak terlalu banyak komen lah, tapi saya menemukan beberapa platform ya yang mengaku-ngaku dia Web3, dia terdesentralisasi dan sebagainya, padahal tidak. Nah, itu kan dengan omongan saja kan gampang, bisa aja. Saya bikin aplikasi nih, saya bilang ini aplikasi saya terdesentralisasi, open source dan sebagainya segala macam gitu kan, ya bisa aja gitu. Tapi ya kita kan tahu tanda-tandanya, ciri-cirinya bagaimana segala macam. Jadi gitu teman-teman ya. Mungkin ini Pi Network ini betul-betul real 100%, arahnya adalah untuk sampai betul-betul aslinya terdesentralisasi. Makanya KYC pun akan dihapus. Ya kalau pemahaman saya sih cuma baru sampai situ ya. Teman-teman yang lebih paham bisalah sharing-sharing di komentar atau di apa. Saya juga makasih banyak teman-teman yang di komentar sudah ya mungkin ya kadang bahasa cara penyampaian orang kan untuk ininya ya kadang ya kita ini aja lah, kita maklum kan beda-beda ya, cara menyampaikannya beda-beda, nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting sharing aja kita. Itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terakhir kali saya katakan bahwa Pi Network ini kita tetap jalankan saja, tetap mining ya, kita tunggu migrasi selanjutnya dan migrasi selanjutnya, karena ini kan migrasi keberapa nih? Kalau ini massal berarti migrasi kedua, karena pertama tahun 2021 ya ada migrasi itu, kemudian itu massal, kemudian sekarang ada migrasi lagi yang kedua, kemudian nanti migrasi lagi yang ketiga, tergantung lockup, itu akan ada otomatis migrasi ya. Lockup kita berapa lama? Oke ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, salah-salah pemahami. Kita sama-sama sharing. Terima kasih. Mohon maaf bila sekali lagi bila ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.